Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan Imam Nasa'i dari Syaddad radhiyallahu anhu, datang seorang Badui. Dia menyatakan masuk Islam dan ingin hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menerimanya. Akhirnya dia ikut perang dan dapat harta rampasan perang. Dibagikan sama Nabi SAW. Dia dapat bagian. Lalu dibawa bagiannya. Dia menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku mengikutimu. Laisa ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah." Enggak. Aku tuh beriman, hijrah mengikutimu karena aku berharap ada anak panah yang akan masuk ke kerongkonganku dan tembus keluar sana. Itu yang aku harapkan. Lalu aku mati syahid. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Intasduqillah yasduq." Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan ucapan. Singkat cerita, ada panggilan untuk berjihad. Kemudian dia berangkat jihad lagi dan dia meninggal dunia. Lalu para sahabat menceritakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, orang yang itu ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, itu anak panah tembus di lehernya." Kata Nabi SAW, "Sadaqallah fasadaqah." Dia jujur sama Allah, maka Allah membenarkan dia. Benarkah kita minta husnul khatimah? Benarkah tatkala kita bekerja, ada orang yang mengatakan, "Anda bekerja Ustaz, Anda ingin berangkat haji." Tahu-tahu ketika sudah sukses, duitnya banyak, dia nggak berangkat haji. Dia mengatakan, "Kayaknya Anda mau kembangkan usaha lagi, nanti supaya bisa haji yang lebih mahal lagi." Kemudian dia kembangkan usaha lagi, bangkrut. Baru dia berangkat haji yang reguler akhirnya. Ada orang-orang yang nggak jujur. Ahibati fillah, Allah memerintahkan kepada kita untuk bergabung bersama orang-orang yang jujur. Jadi bicara komunitas, bicara kelompok, ya memiliki pengaruh kepada keimanan kita. Makanya orang-orang munafikin itu, dia datang ke masjid, kumpul di sini di Masjid Nabawi ya. Bukan di sini maksudnya, di Masjid Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti dia punya komunitas sendiri. Bahkan orang munafikin itu sempat membangun masjid di kota Madinah. Jadi jangan dipikir semua yang bangun masjid itu, oh Masya Allah orang ini jujur. Di masjid di kota Madinah ada masjid yang dibangun oleh kelompok munafikin, lalu dibakar sama Nabi Muhammad SAW. Mereka setelah membangun masjid itu, kalau nggak salah kejadiannya sebelum perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Mereka datang kepada Rasul SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, kita bangun masjid di sana, tujuannya kita buat orang-orang yang di dekat Masjid Kuba, orang-orang yang tua, orang-orang yang sepuh, ya nggak usah jauh-jauh ke Kuba lah, mereka bisa di sana," seperti itu. Ngomongnya kayak gitu. Padahal mereka ingin membuat komunitas sendiri. Jadi munafik ini kok bisa udahlah punya masjid sendiri. Mereka minta supaya Nabi alaihi salatu wassalam meresmikan. Ya kalau meresmikan dulu bukan dengan potong pita. Dengan apa dulu meresmikannya? Ya dengan sholat di situ. Artinya kalau Nabi alaihi salatu wassalam sudah sholat di tempat itu, selesai. Masjid ini resmi, masjidnya umat Islam. Kata Nabi SAW, nanti kayaknya pulang dari Tabuk, sebelum sampai kota Madinah, dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla bahwa ternyata masjid itu dikenal dengan Masjid Dirar, masjid yang dibangun untuk membahayakan, untuk memecah belah umat Islam. Akhirnya Nabi suruh bakar.
Jadi kadangkala kok masjid dibakar ya? Ada masjid yang memang harus dibakar ketika memang kewujudannya atau keberadaannya membahayakan. Tapi Allah di surat At-Taubah ayat 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surat Taubah ini ada cerita bersama orang-orang munafikin. Cerita perang Tabuk. Bagaimana orang-orang munafikin ini sebagian gak ikut perang, sebagian ikut perang. Yang ikut perang bikin masalah selama perjalanan. Yang gak ikut perang, setelah Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Tabuk, mereka datang, ya Rasulullah minta maaf gak bisa ikut perang karena sakit kakinya. Karena yang ini aduh punggungnya sakit, kecetit mungkin mereka. Pokoknya banyak alasan orang munafik ini jemaah. Betul jemaah, ya alasannya macam-macam yang jelas. Cuma mereka ya'tadziruna ilaik. Mereka menyebutkan berbagai macam alasan agar dimaafkan. Yang alasan itu bisa diterima. Mungkin ada urusan ini, urusan itu. Bapaknya sakit, anaknya sakit, macam-macam. Nabi menerima. Karena kita menghukumi orang dengan zahirnya. Tapi ada 3 sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah kami nggak ikut perang, nggak punya alasan kan, cuma karena menunda-nunda. Nanti mereka nanti aku berangkat, nanti berangkat. Tahu-tahu nantinya Rasulullah SAW sudah datang. Waduh, udah balik Rasulullah SAW. Allah Azza Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Ahibati fillah, jadi derajat as-siddiq ini derajat tertinggi. Ada asy-syuhada, ada as-salihin, orang-orang soleh. Tapi kalau antum bisa mencapai tingkatan benar-benar jujur sama Allah, dan perlu pembuktian. Ada jujur dalam ucapan, artinya yang diucapkan sesuai dengan realita dan kenyataan. Ada jujur dalam amal, perbuatannya sesuai dengan tuntunan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ria, tidak berharap pujian. Ada ustadz yang tidak jujur, seakan-akan dia berceramah, berpidato karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata hanya untuk gelar, pujian dan sanjungan. Makanya koreknya api neraka salah satunya adalah ustadz, imam. Kemudian bicara jujur dalam kondisi hati kita. Ini yang kita perlu sering duduk merenungkan. Apakah ana jujur ya sama Allah ya? Ada kejujuran yang hanya dilihat oleh manusia. Salah satu penyebab su'ul khatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Ada manusia, ada laki-laki yang dia Masya Allah perbuatannya ahlul jannah. Orang kalau ngelihat, oh ini ahlul jannah ini. Ya'mal bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas, yang nampak buat manusia. Jadi orang itu kalau melihat orang ini Masya Allah 5 waktu di masjid, fima yabdu linnas, orang ini Ustaz sodakohnya jangan ditanya, yang nampak buat manusia. Tapi bagaimana tatkala dia sendirian? Bagaimana tatkala dia berdoa memohon kepada Allah? Benarkah dia memohon kepada Allah untuk akhirat dia? Ada orang-orang yang hanya mencari dunia. Kata Allah, wa minan nas faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya
Ada manusia-manusia yang isi doanya cuma dunia, dunia. Iya, dia minta dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat apa-apa dia cuma. Ahibati fillah. Terus siapa sih orang-orang yang benar-benar jujur? Kita kalau membaca firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat 177, Allah menyebutkan di sini ciri-ciri orang yang jujur. Benar akidahnya, benar ibadahnya, dermawan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar ketika susah, sabar ketika miskin, sabar di medan perang. Lalu Allah mengatakan, ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi menjadi jujur terlebih dahulu, engkau akan jadi orang bertakwa. Kalau engkau sholat tapi nggak jujur sama Allah, ya nggak bertakwa juga. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar buat orang yang jujur salatnya. Tapi buat orang munafik, ya gimana akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mereka nggak jujur. Bahkan mereka mati dalam kondisi kafir. Ini yang Allah sebenarnya dibaca karena ayatnya cukup panjang, maka ana berharap itu intisarinya. Ketika Allah menyebutkan di ayat 177, Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kita lihat orang yang jujur, orang itu yang akidahnya benar, rukun imannya benar. Bukan sekedar urusan ngadep timur, ngadep barat, urusan kiblat umpamanya. Enggak. Terus mereka wa atal mala ala hubbihi. Nih, orang jujur itu dermawan, jemaah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wasodaqatu burhan. Sodakoh ini ada asal kata dari as-sidqu tadi. Wasodaqatu burhan, sedekah itu bukti panas. Ada bukti yang mudah, ada bukti yang sulit kita melakukannya. Berapa banyak harta yang kita simpan, dan berapa rencana yang kita sedekahkan buat kita, bukan buat orang lain. Jadi ketika orang bersedekah, antum jangan berpikir membantu orang lain. Kalau antum berpikir membantu orang lain, boleh jadi antum ujub. Alhamdulillah ini masjid saya yang bangun ini. Antum sedang bangun rumah antum di surga. Maka kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Ketika orang sedekah 1 juta kepada orang miskin, sejatinya yang balik kepada dia berapa? 10 juta atau 700 juta. Jadi dia berbuat baik kepada siapa? Kepada diri dia sendiri. Makanya Abdullah bin Abbas itu senang banget kalau ada orang minta-minta. Orang minta-minta zaman dulu ya. Bukan sekarang yang minta-minta jadi profesi. Berarti kalau ada orang minta-minta berarti orang ini memang butuh. Maka dikasih uang, terima kasih, kata dia. Engkau yang membawa hartaku ke akhirat nanti. Loh iya, orang ini. Jadi antum ketika memberikan dia, antum transfer kemana? Ke akhirat. Dan alhamdulillah dengan ada orang ini, antum nggak perlu cari orang miskin datang ke rumah antum. Tapi sekarang memang sudah hampir nggak ada jemaah. Orang minta-minta yang datang ke rumah, di sini masih ada. Masih ada. Karena orang lebih banyak dapat di lampu merah sekarang. Daripada keliling rumah capek, lelah, dapatnya belum tentu sebanyak di sana gitu loh. Ahibati fillah. Di
di surat Al-Hujurat di ayat 14-15 Allah menceritakan tentang satu kelompok manusia yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu mengatakan kami beriman. Enak sekali mengatakan beriman tuh jemaah. Dan orang-orang munafik itu datang ke hadapan Nabi SAW. Kalau antum baca surat Al-Munafiqun, awal ceritanya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka membuat pernyataan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik dusta mereka. Jadi ungkapan beriman ini mudah. Ini orang Badui datang, kami beriman. Lalu apa kata Allah kepada nabinya? Qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu. Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Belum. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami Islam. Artinya secara zahir menampakkan hukum-hukum Islam. Dia 2 kalimat syahadat, dia sholat, ini Islam nih. Tapi kalau iman, tunggu dulu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Apabila kalian taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, ini pembuktian akhirnya. Setelah ucapan butuh pembuktian. Apabila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'. Allah nggak akan ngurangin pahala dari amalan yang kalian lakukan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Lalu disebutkan siapa orang yang jujur. Kalau engkau kepingin tahu siapa sih orang beriman yang sebenarnya itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang meyakini Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, nggak ada keraguan di dalam mereka. Jadi kalau bicara jujur, nggak ada keraguan. Yakin, seyakin-yakinnya ini agama yang benar. Yakin sama Allah, yakin sama Rasulnya, yakin dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Lam yartabu. Maka syarat dari la ilaha illallah itu al-yakin, keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Lalu ini urusan hati. Ada keyakinan dalam dadamu. Wajahadu, jihad. Jadi bukti kejujuran itu perjuangan. Kalau bicara jihad maka akan bicara pengorbanan. Dengan apa mereka? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang dengan harta-harta mereka. Seperti tadi yang kita sebutkan. Dermawan itu harus ada. La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu nggak berkumpul dengan sifat syuh, sifat kikir, bakhil dan berambisi, nggak kumpul. Jadi kalau antum bakhil berambisi mengumpulkan dunia, ada masalah dengan keimanan. Kalau ada keimanan yang berbalut keyakinan, antum nggak akan bakhil, nggak akan ambisi dengan dunia. Gimana sih kita mau ambisi dengan sesuatu yang fana? Kita akan tinggalkan. Ana dengar ada yang korupsi 40T. Banyak 40T. Enggak Ustaz, ada yang 300T Ustaz. 300T berarti. Buat apa jemaah?
Tadi kalau kita bicara 1 T buat 1 tahun, berarti umurnya berapa? 300 tahun. 70 tahun mati. Kalau korupsi ya paling tidak, perhitungan lah. Aku kan cuma 70 tahun lah, cukup lah sekian. Enggak, ini kan namanya ambisi tadi ya. Adanya ambisi. Selalu ambisi itu melewatin ajal. Maka ingat, tidak berkumpul ya iman bersama kekikiran plus ambisi. Kita jangan bicara yang TT. Kadangkala ya kalau bicara TT yang di atas itu dimulai dari rumah-rumah ini ya. Betapa seringnya kita itu berambisi dunia. Untuk bersedekah sulit ya. Ana masih ingat waktu ana di pondok ya. Sedih ana. Waktu dulu kita ya ngumpulkan donasi ya. Pondok itu ngumpulkan donasi karena memang untuk bangunan kepada masyarakat sekitar, karena memang pondoknya milik masyarakat. Itu subhanallah, sulit masyarakat untuk memberikan bantuan. Tapi ketika nanti ada acara hiburan, semuanya nyumbang. Kita lihat, kenapa dia nyumbang? Buat akhiratnya? Enggak. Buat kesenangan dia. Maka Allah sebutkan, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tidak ada keraguan di dalam hatinya. Dia yakin ketika Allah menyebutkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, permisalan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu bulir gandum tadi yang memiliki 7 cabang, setiap 7 cabang ada 100 biji. Dia yakin dengan itu cabang. Maka orang ini dengan keyakinannya berjuang dengan hartanya. Lihat berapa persen yang antum sedekah. Karena hitungan pada hari kiamat itu persentase, bukan nominal. Tadi ada kotak amal yang jalan. Coba dijalani lagi, mungkin akan nambah ya. Kira-kira antum kalau kotak amal itu udah lewat, lalu lewat lagi. Astagfirullah. Kok lewat lagi? Tadi udah gitu loh. Jadi mau ngeluarkan dompet. Jadi dengan berat hati ya mah. Kadang-kala yang menyebabkan kita nyumbang itu ngelihat orang lain nyumbang. Bukan karena riak ya mah. Enggak. Jadi memang lingkungan tadi kita sebutkan, berkumpul dengan orang-orang yang jujur itu membuat kita akhirnya jadi semangat. Contoh di masjid, kita nggak mau sholat ba'diyah. Tahu-tahu lihat orang pada sholat. Bangun nih. Allahu Akbar. Bukan karena riya, ya enggak. Dia cuma karena terbawa kondisi yang ada. Antara adzan dan qomat ya, dia nunggu lihat jam, ya Allah, berapa menit ini. Lihat sebelahnya angkat tangan berdoa, lihat sana doa. Ya Allah, doa semuanya. Bismillah, sudah doa juga. Doa dia. Itu kebawa sama lingkungan. Jadi tadi kadang-kadang sedekah itu kita lihat, 100.000 sana. Banyak lah. Dia lihat, bismillah, samalah 100.000. Karena terbawa. Jadi ingat, berjuang dengan harta dan hitungannya persentase. Artinya persentase berapa yang antum miliki dari harta. Antum punya 10.000, sedekah 5.000, Masya Allah jamaah. Maka nasihat ana buat yang masih miskin. Yang masih miskin, antum kan tetap ingin kaya. Maka orang kalau ditanya antum milih mana? Miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Kaya yang bersyukur, Ustaz. Kan harapan untuk kaya itu terus ya mah. Mumpung masih belum kaya, sedekahnya lebih ringan. Ada orang yang punya uang harian. Harian dia. Dia hari ini umpamanya jadi ojek online, dia dapat uang, alhamdulillah, dia dapat 50.000. Kira-kira dia kalau dapat 50.000, apalagi bujangan, bisa nggak dia sedekah 25.000? Mungkin lah, insya Allah lah. Apalagi dia yakin kasih ganti sama Allah nanti 25.000. Nanti ketika antum dapat 100.000, sodakoh 50.000, ya masih ringan lah. Tapi ketika penghasilannya sehari 1 juta, bisa antum sodakoh 500.000. Aduh, tetap 50.000 ya. Ketika antum uangnya jadi 10 juta, bisa antum
5 juta. Sama loh nilainya. Sama persis dengan 50 ribu antum. Waktu dulu miskin, sama. Ketika uang antum 1 miliar, mampukah antum mengeluarkan 500 juta? Apa bedanya 500 juta dengan 50 ribu antum? Sama. Sama-sama 50%, sama. Artinya ketika antum sedekah 500 juta, duit antum tetap 50%. 500 juta. Bisa jamaah? Waduh, kayaknya berat jamaah. Itu orang yang jujur nggak akan berat. Setannya banyak, keinginannya banyak. Akhirnya dia sedekah 100 juta, merasa lebih banyak dari 50 ribu. Padahal tidak. Antum 100 juta 10%, antum 50 ribu 50%. Hitungannya hari kiamat persentase. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang jujur adalah orang yang yakin, kemudian berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Azza wa Jalla, fi sabilillah. Lalu Allah mengatakan, ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur. Bagaimana cara meraih kejujuran ini? Ya minta sama Allah. Berdoa. Sungguhan jamaah. Doanya itu sungguh-sungguh, ya Allah, berikan aku keimanan. Minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Iman yang gak balik-balik ya Allah. Iman yang lurus terus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beramal. Setelah punya keimanan, lalu kita belajar ilmu, amalkan. Jangan nunda-nunda. Karena orang yang jujur itu tidak seperti orang munafik. Penampilannya aja keren. Penampilannya. Kira-kira orang munafik di zaman Nabi SAW jenggotan enggak? Jenggotan lah. Karena semua sahabat pada jenggotan. Dia kalau nggak jenggotan, ketahuan nanti anak. Dia bergabung seperti orang-orang itu. Bahkan Allah menyebutkan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau lihat orang-orang munafik ini, penampilan mereka kayak orang paling beriman jemaah. Kalau ngomong, engkau akan dengarkan omongan mereka. Seperti orang-orang yang benar-benar mau berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Padahal nanti gabungnya sama orang-orang yang orang-orang kafir yang lainnya. Maka ingat, berusahalah kita untuk mengamalkan yang kita ketahui. Yang ketiga, antum perlu punya amalan yang tersembunyi sebagai bentuk antum jujur sama Allah. Nggak ada yang tahu, wala istri antum tahu, wala anak antum tahu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya sedekah pakai kiris ini ya, atau bisa transfer. Ada yang perlu konfirmasi, ada yang nggak perlu konfirmasi. Udah, antum transfer. Antum punya sholat malam yang istri nggak tahu. Jadi sholat, habis sholat baru bangunkan istrinya. Istri antum nggak tahu, antum berapa rakaat sholat. Padahal cuma 3 rakaat. Tapi seakan-akan. Tapi itu kita jujur nggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Maka jamaah, dengan kita berdoa memohon kepada Allah, lalu kita belajar dan mengamalkan apa yang kita ketahui, berkumpul dengan orang-orang yang jujur, memiliki amalan yang tersembunyi, perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala, hindari sifat-sifat munafiqin, insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala.